Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita, dan kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti mengalir setiap hari. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat, kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami ada. Semua itu karena kemurahan Tuhan dan karena Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh mentaati dengan penuh sukacita apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 6-7. Tertulis demikian. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang wanita bertanya kepada seorang ahli astronomi bernama Henry Norris Russell yang mengajarkan tentang alam semesta. Pertanyaan dari wanita ini, jika bumi ini begitu kecil dan alam semesta begitu besar, dapatkah kita mempercayai bahwa Tuhan memperhatikan kita manusia? Dr. Henry Norris Russell kemudian menjawab, itu tergantung pada seberapa besar kamu mempercayai Tuhan dalam pikiranmu. Tuhan memperhatikan kita ciptaannya, sekalipun kita begitu kecil dibandingkan dengan alam semesta ini. Kita perhatikan Kisah Para Rasul 12 ayat 6-7 ini. Herodes menangkap Petrus, dan sebelum dia menghadapkan Petrus kepada orang banyak, dia menempatkan Petrus di dalam penjara. Petrus tidur di antara dua orang prajurit, dibelenggu dengan dua rantai. Dan di samping itu, prajurit-prajurit pengawal berkawal di muka pintu. Kondisi Petrus sangat sulit. Dia tidak bisa kemana-mana dan tidak mungkin meloloskan diri. Tapi saat malam itu, berdirilah seorang malaikat Tuhan dan cahaya bersinar di dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Dan saat itu juga gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Di saat Petrus diperhadapkan dengan keadaan yang sangat sulit, di mana keesokan harinya ia kemungkinan akan dieksekusi oleh Raja Herodes, semua orang berdoa untuknya. Herodes begitu gembira ketika bisa menyenangkan hati orang banyak dengan membunuh Yakobus, dan kali ini ia berencana untuk mendapatkan hati orang banyak lagi dengan membunuh juga Petrus. Itu sebabnya Herodes memastikan bahwa Petrus tidak mungkin akan kabur, tidak mungkin akan lolos dengan menempatkannya pada posisi penjagaan yang sangat ketat. Petrus dibelenggu dengan rantai yang kuat dan dijagai dengan pengawalan yang ketat. Secara manusia ia tidak mungkin lolos pada malam itu. Di saat kelihatannya Petrus tidak berdaya, Tuhan menyatakan bahwa ia memperhatikan. Dan perhatian Tuhan dinyatakan dengan melepaskan Petrus dari penjara dengan cara yang supranatural, cara yang ajaib, cara yang tidak dapat dimengerti manusia, dan saat itu tidak disadari oleh para pengawal yang berjaga-jaga. Hanya seorang malaikat saja cukup untuk mengeluarkan Petrus dari sana. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memperhatikan kita, dan Tuhan sanggup melepaskan kita dari semua persoalan yang kita alami. Seperti halnya Petrus yang dikeluarkan Tuhan dari semua yang membelenggunya, kita pun dapat ditolong Tuhan
untuk terlepas dari segala masalah yang kita alami. Secara logika mungkin, kelihatannya tidak mungkin, tapi dengan kuasa Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Tuhan sanggup dan lebih dari mampu untuk menolong saudara dan saya keluar dari segala kebuntuan dan masalah yang menjebak kita. Doa dan kuasa Tuhan memungkinkan semuanya itu. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang dalam kesukaran, mari tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan kita dan sanggup menolong kita. Masalah kita mungkin kelihatannya sulit untuk diterobos, tapi Tuhan dapat menolong kita keluar dari sana. Mujizat dan pertolongan Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Kuasanya tetap sama dan tidak berubah. Karena itu percayalah dan berharaplah selalu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami kembali diteguhkan, iman kami dibangkitkan. Engkau Tuhan yang memperhatikan dan tidak pernah meninggalkan. Kami percaya dalam segala persoalan yang kami alami, kuasa Tuhan mampu melepaskan kami, dan Engkau sanggup untuk memberikan kami kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Pimpin kami terus untuk percaya dan senantiasa berharap kepada-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berkemenangan dan hidup kami menjadi kesaksian. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, kesembuhan terjadi saat ini. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan dan mujizat Tuhan yang dinyatakan atas setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.